Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Andi Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Resta Fauji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Witono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayagi Adiatha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Amalia Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Dwi Cahya. Di awal pembahasan, kita akan menjelaskan mengenai siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Tujuan siklus pendapatan. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai pula. Pembahasan selanjutnya ialah aktivitas dasar pada siklus pendapatan. Yang pertama, yaitu entry pesanan penjualan. Dalam proses ini terdapat 3 tahap, yaitu mengambil pesanan dari pelanggan, menyetujui kredit pelanggan, dan memeriksa ketersediaan persediaan. Yang kedua, yaitu pengiriman atau shipping. Dalam proses ini terdapat 2 tahap, yaitu mengepak pesanan dan mengirim pesanan tersebut. Yang ketiga yaitu penagihan atau billing. Pada aktivitas ini melibatkan penagihan kepada pelanggan dan memelihara data piutang usaha. Dan yang terakhir adalah penerimaan kas yang didapatkan dari penerimaan pendapatan piutang pelanggan. Pembahasan selanjutnya, fungsi terkait siklus pendapatan. Yang pertama, fungsi penjualan. Kedua, fungsi kredit. Ketiga, fungsi gudang. Keempat, fungsi pengiriman. Lalu yang kelima, fungsi penagihan. Dan yang terakhir, fungsi akuntansi. Dokumen yang dibutuhkan dalam siklus pendapatan yaitu yang pertama, surat order pengiriman dan tembusannya. Yang kedua, faktur penjualan dan tembusannya. Yang ketiga, rekapitulasi harga pokok penjualan atau HPP. Lalu yang keempat, bukti memorial. Pengertian flowchart. Flowchart atau sering disebut dengan diagram alir merupakan suatu jenis diagram yang mempresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam sistem. Dapat kita lihat contoh dari basic flowchart di samping ini.
Yang pertama, flow direction symbol. Simbol arus flow. Simbol yang menjelaskan jalannya arus suatu proses. Simbolnya dapat teman-teman sekalian lihat di samping ini, seperti tanda anak panah. Dan yang kedua, simbol komunikatif link. Simbol yang menyatakan transmisi data dari suatu lokasi ke lokasi lain. Gambarnya seperti di samping ini. Kemudian simbol konektor, simbol yang menyatakan sambungan proses ke proses lain dalam halaman yang sama. Simbolnya seperti lingkaran. Lalu simbol office connector, simbol yang menyatakan sambungan proses ke proses lain dalam halaman yang berbeda. Simbolnya dapat teman-teman lihat di gambar sebelah ini. Yang kedua yaitu processing symbol atau simbol proses. Itu menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau suatu prosedur. Simbol ini memiliki nama dan fungsinya masing-masing. Yang pertama ada berbentuk persegi panjang atau biasa disebut dengan simbol proses yang berfungsi untuk menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Kemudian ada simbol manual. Fungsinya itu yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Lalu ada simbol decision atau logika, yaitu simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Lalu ada simbol predivision process, yaitu simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Lalu ada simbol terminal, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Kemudian ada simbol keying operation, yaitu simbol yang menyatakan semua jenis operasi yang diproses dengan menggunakan mesin yang memiliki keyboard. Lalu ada simbol offline storage, yaitu simbol yang menjelaskan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan. Yang terakhir yaitu ada simbol manual input, yaitu simbol yang memasukkan data secara manual dengan online keyboard. Yang ketiga yaitu simbol input atau output. Yang pertama ada gambar gegar genjang atau disebut dengan simbol input atau output yang berfungsi untuk menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatan. Lalu ada simbol BaseNet Card, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Kemudian ada simbol magnetic tape, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetis atau output disimpan ke pita magnetis. Lalu ada simbol disk storage, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Lalu ada simbol dokumen, yaitu simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output yang perlu dicetak di kertas. Yang terakhir ada simbol display, yaitu simbol yang menyatakan penggunaan peralatan output, misalnya layar, monitor, printer, dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart siklus pendapatan. Dimulai pada bagian flowchart pendapatan yang pertama, ada bagian terminator. Jangan lupa untuk mengawali pembuatan sebuah flowchart, kita harus menggunakan terminator. Flowchart tanpa terminator bukanlah sebuah flowchart yang tepat. Yang memulai prosesnya data pada sistem adalah datangnya pelanggan. Pelanggan datang pada bagian input penjualan, lalu bagian input penjualan melakukan pengecekan barang. Setelah melakukan pengecekan barang, ada informasi ketersediaan barang. Selanjutnya, bagian input penjualan melakukan slip order penjualan menggunakan simbol proses dilakukan secara computerized. Setelah membuat pesanan penjualan, pasti hasilnya dokumen. Kenapa? Karena sales order itu kan dalam bentuk dokumen. Sales order itu tidak mungkin satu rangkap. Karena perusahaan yang baik itu adalah perusahaan yang bisa mendokumentasikan sistemnya dengan baik. Jadi,
kita membuat sales order itu 3 rangkap, karena yang satu akan disimpan dan yang lain akan dipindahkan ke bagian lain. Rangkap 3 akan disimpan sesuai dengan tanggal dengan simbol D dengan segitiga terbalik. Rangkap 1 dan 2 kita kasih simbol on-pack connector. Rangkap 1 ke bagian pengiriman barang kita kasih kode A, dan rangkap 2 kita kasih pada bagian faktur kita kasih kode B. Setelah dikirim pada bagian pengiriman adalah membuat slip pengepakan pesanan. Biasanya manual, jadi kita menggunakan simbol trapesium. Setelah pengepakan barang, juga membuat slip pengepakan yang akan dikirim kepada pelanggan dan pembuatan slip secara computerized. Setelah membuat slip pengiriman, pengepakan, dan tagihan barang, menggunakan simbol dokumen, lalu kita membuat 2 rangkap. Rangkap 1 kita kasih simbol on-pack connector untuk bagian penerimaan kas dengan kode C. Rangkap kedua disimpan sesuai dengan tanggal menggunakan simbol D dengan simbol segitiga terbalik. Oke, selanjutnya pada bagian faktur, setelah menerima dokumen sales order rangkap 2, bagian faktur akan membuat faktur penjualan yang dimana simbolnya persegi panjang yang menandakan pembuatan faktur itu dilakukan secara komputerisasi. Setelah membuat faktur penjualan, maka yang akan dihasilkan adalah faktur penjualan itu sendiri, dokumen faktur penjualan, dimana nanti dokumen ini kita buat 2 rangkap seperti biasa. Rangkap 1 akan kita kirim ke bagian C atau bagian penerimaan kas. Lalu yang rangkap kedua kita simpan. Selanjutnya pada bagian penerimaan kas yang kita sudah beri simbol C, setelah menerima dokumen slip pengepakan barang dan tagihan barang, lalu menerima dokumen faktur penjualan, maka bagian penerimaan kas ini akan membuat nota penjualan, yang dimana nota penjualan ini akan menghasilkan dokumen nota penjualan. Dan seperti biasa, dokumen yang dibuat itu harus lebih dari 1. Nah, di sini nota penjualan rangkap 1-nya itu akan kita kasih ke pelanggan. Lalu yang keduanya, rangkap 2-nya itu akan kita simpan seperti biasa. Di saat nota penjualan rangkap pertama yang dikasih ke pelanggan, disitulah akhir proses siklus penjualan. Dan di sini pelanggan akan menerima uang dan barang. Di mana uang di sini kita pakai simbol paper tape. Dan untuk barangnya kita pakai simbol persegi panjang. Lalu kita kasih garis di dalam kotaknya, garis diagonal gitu. Lalu nanti di ujung kotaknya itu ada bentuk bulat. Nanti gambarnya seperti kayak gerobak gini.